Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2, pertumbuhan hewan. Ya, dengan materi pokoknya adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Metamorfosis. Hewan termasuk salah satu dari 3 makhluk hidup. Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tidak hanya tumbuhan dan juga manusia, tapi hewan juga mengalaminya. Nah, metamorfosis sendiri berasal dari bahasa Yunani Grek yang berarti itu suku kata yang pertama, meta yang berarti di antara, sekitar, atau setelah. Suku kata yang kedua adalah morphe yang berarti bentuk. Yang ketiga adalah ostis yang berarti bagian dari. Nah, metamorfosis atau nama lainnya atau bisa disebut juga dengan daur hidup. Bukan daun hidup, tetapi daur hidup hewan. Itu adalah metamorfosis. Ingat-ingat ya nak ya. Nah, metamorfosis sendiri adalah perubahan bentuk hewan atau perubahan bentuk tubuh hewan, yaitu fisiknya atau struktur tubuh dari dia lahir sampai dengan dia dewasa. Nah, itu adalah perubahan bentuk. Sama halnya dengan kalian ya, dari lahir sampai dewasa. Itu adalah perubahan bentuk tubuh kalian. Hewan juga mengalaminya. Kita lanjut ya. Jenis-jenis metamorfosis. Ada berapa sih jenis-jenis metamorfosis? Mari kita lihat. Ada 2 jenis metamorfosis hewan. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk larva sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Yaitu bentuk larva, bentuk kecilnya itu sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya atau dewasanya. Jadi ketika dia lahir sampai dengan dewasa, bentuknya itu berbeda. Ya, bentuknya berbeda, sangat jauh. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk larva tidak jauh berbeda dengan bentuk imagonya atau bentuk dewasanya. Jadi, bentuk tubuh hewan itu tidak jauh berbeda dengan dari dia lahir sampai dengan dia menjadi dewasa, itu tidak banyak perbedaannya. Nah, kita lihat ciri-cirinya, ciri-ciri dari metamorfosis sempurna. Oh iya, pertemuan kali ini kita hanya khusus membahas tentang metamorfosis sempurna saja. Ingat ya, metamorfosis sempurna. Nah, baru pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Kali ini kita bahas tentang metamorfosis sempurna saja. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri metamorfosis sempurna. Yang pertama, melewati tahapan berupa telur, larva, pupa, imago. Ya, jadi melewati 4 tahap untuk metamorfosis sempurna. Nanti kita bisa bedakan ketika kita sudah belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna pasti akan merasakan berada di fase atau tahapan pupa atau kepompong. Ayo, contoh hewan yang mengalami fase kepompong apa? Ada lagunya kan? Ingat-ingat. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk, dan juga ada lalat. Mari sekarang kita akan bahas satu persatu tentang perubahan bentuk tubuh hewannya. Kita mulai dari kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Nah, bisa kita lihat. Urutan yang pertama yang mana? Jangan dari kepompong dulu, salah. Ya, dimulai dari tahapan dia awal nomor 1 adalah dari telur dulu. Kita lihat bentuk telur ya. Kemudian fase kedua itu adalah ulat. Dari telur ke ulat sudah berbeda. Kemudian kita masuk ke tahap 3 adalah kepompong. Jadi bentuk tubuhnya dari ulat
kepompong sudah berbeda lagi. Nah, kepompong ini bertapa sekian lama untuk menjadi seekor kupu-kupu. Ya, dalam puasa ini, bertapa ini kepompong tidak makan. Makanya mengapa ulat kita lihat sangat gemuk-gemuk ya, banyak gemuk-gemuk, itu karena mereka mempersiapkan diri untuk kepompong. Ya, karena saat kepompong mereka tidak makan. Mereka hanya bertapa, bersiap diri untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik ya. Maka itu kalau kalian lihat banyak ulat, wih gemuk-gemuk sekali ulatnya. Nah, itu adalah bukan mereka itu jago makan, bukan mereka itu rakus, tapi mereka mempersiapkan diri untuk menjadi kepompong ya, untuk puasa. Lanjut ya. Sekarang kita masuk metamorfosis katak. Siapa sih yang tidak tahu katak ya? Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk metamorfosis katak ya. Dimulai dari mana? Sama. Dimulai dari telur. Siapa yang belum pernah melihat telur katak? Ayo, nanti bisa cari ya, dilihat. Biasanya dia banyak di rawa-rawa. Setelah telur kemudian menjadi berudu. Nah, berudu atau nama lainnya ada kecebong. Ya, dia mempunyai ekor. Bentuknya seperti ikan lele kalau kalian lihat ya. Selanjutnya adalah katak muda atau katak berekor. Nah, katak muda ini di sini dia masih mempunyai ekor. Ya, tapi sudah lengkap, hanya saja ekornya yang masih ada. Tapi tinggal sedikit, tinggal kecil, pendek ya. Tahap terakhir adalah katak dewasa. Nah, ini adalah daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian berudu, kemudian katak muda berekor, kemudian katak dewasa. Perlu anak-anak ketahui, katak termasuk hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Salah satunya adalah katak. Lanjut, saat masih berudu, yaitu punya ekor tuh, setelah telur kemudian berudu, alat pernapasannya adalah insang. Nah, ketika menjadi katak dewasa, alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Ini yang unik dari katak ya. Jadi ketika masih berudu, katak bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa, dia menggunakan alat pernapasannya adalah paru-paru. Ingat-ingat ini ya, ini informasi tambahan untuk kalian. Kita masuk ke metamorfosis katak. Salah, maaf Bapak. Ya, kita lanjut ke metamorfosis nyamuk. Nah, nyamuk kita lihat ya. Dimulai dari telur. Ya, telur kemudian menjadi jentik-jentik, menjadi pupa. Ya, pupa itu kalau nama di kepompong, kalau di ulat adalah kepompong, ya. Pupa kemudian menjadi nyamuk dewasa. Begitu siklus hidupnya, ya. Namun nanti nyamuk dewasa bertelur, kemudian jadi jentik-jentik, kemudian jadi pupa, nyamuk dewasa. Begitu terus-terusnya ya. Telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa. Oke. Kita lihat banyak di lingkungan sekitar ini banyak nyamuk. Ada yang di rumahnya ada nyamuk. Ya. Apakah ada di bak mandinya ada jentik-jentiknya? Nah, itu harus segera diatasi. Kalau tidak bisa menyebabkan penyakit. Karena apa? Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Kemudian nyamuk berkembang biak di media air. Jadi kalau ada air tergenang, pasti di situ ada nyamuk, ya, nyamuk untuk berkembang biak. Nah, mereka di situ berkembang biak karena medianya adalah air. Contoh penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk ini, anak-anak waspada ya. Banyak sekali nyamuk yang menyebabkan penyakit. Ya, kita lihat. Yang pertama penyakitnya adalah demam berdarah, malaria, kaki gajah. Kalau anak-anak tahu kaki gajah itu adalah orang-orang yang kakinya itu bengkak besar seperti gajah. Coba anak-anak lihat lingkungan sekitar, apakah ada tetangga kalian yang mengalami sakit kaki gajah? Itu adalah salah satu penyebabnya adalah gigitan nyamuk. Nyamuk itu membawa cacing. Ya. Kemudian adalah demam cikungunya. Ya, jadi ada 4, yaitu demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan demam cikungunya. Lanjut adalah metamorfosis lalat. Siapa sih yang tidak pernah melihat lalat? Banyak kita jumpai di tempat sampah, kemudian kadang-kadang di rumah juga ada. Nah, kita lihat dulu metamorfosisnya. Jadi lalat ini mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian menjadi pupa, kemudian jadi lalat dewasa. Nah,
Telur lalat itu akan menetas menjadi larva antara 8 sampai dengan 24 jam. Jadi antara 8 sampai 24 jam itu proses dari telur untuk menjadi larva. Sedangkan larva sendiri akan menjadi pupa itu antara 4 sampai 7 hari. Jadi ketika larva itu akan menjadi pupa, dia harus bertahan dulu dari 4 sampai dengan 7 hari. Selanjutnya, pupa akan menjadi seekor lalat antara 10 sampai 20 hari. Jadi dari pupa atau kepompong tadi menjadi lalat itu membutuhkan waktu bertapanya sekitar 10 sampai dengan 20 hari. Waktu yang sangat lama untuk seekor hewan bertapa menjadi bentuk baru, ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Bapak tentang metamorfosis sempurna. Ya. Kali ini kita bahas itu saja. Karena apa? Materinya sudah terlalu banyak. Kalian nanti mencatatnya terlalu banyak juga. Jadi mending sedikit-sedikit tapi kalian lebih paham, ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Silahkan nanti anak-anak catat di buku catatan kalian, baca lagi, jangan ditinggal tidur, ya. Salam sehat, salam semangat, see you and bye-bye.